Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para audiens yang sudah berkenan hadir untuk edukasi hari ini. Baik, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Pertama-tama, mungkin dari saya dan teman-teman akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari Universitas PGRI Semarang, semester 3, Prodi Bimbingan dan Konseling, izin memperkenalkan diri. Saya Amalia Catur Setiawati dan teman saya Sinta Apriani dan Nova Indah Nur Azizah. Baik, di sini kami bertujuan untuk menyampaikan atau memaparkan materi mengenai kekerasan berbasis gender online yang bertujuan untuk mengedukasi para audiens agar dapat menghindari dan mencegah kekerasan berbasis gender online. Dari kami berharap untuk kepada para audiens dan teman-teman bisa mendengarkan dengan hikmat dan diharapkan juga ilmunya dapat bermanfaat. Baik, mungkin itu saja. Alangkah baiknya kita langsung memulai memaparkan materi. Baik, kekerasan berbasis gender online. Sebelumnya izin bertanya, apakah dari para teman-teman nih yang join tahu nggak kekerasan berbasis gender online itu apa? Tahu nggak? Nggak tahu pasti. Aku juga nggak tahu. Nggak tahu, Kak. Apa itu kekerasan berbasis gender online? Gimana? Nggak tahu. Baik, saya akan jelaskan ya. Apa itu kekerasan berbasis gender online atau dapat disingkat dengan KBGO? Kekerasan berbasis gender online merupakan jenis konflik kekerasan gender yang menggunakan fasilitas teknologi dengan niat ataupun maksud untuk melecehkan korban. Kasus kekerasan ini itu dikategorikan apabila pelaku melakukan kekerasan berbasis gender dengan cara melecehkan korban berdasarkan seksualitasnya, namun tidak secara fisik atau langsung, melainkan melalui perantara media teknologi informasi dan komunikasi. Sebelum membahas materi lebih lanjut, kita kasih gambaran dulu lewat video ya teman-teman. Sebentar. Nge-lag. Teknologi informasi semakin berkembang, namun ada satu sisi mengkhawatirkan dari perkembangan teknologi. Kekerasan seksual yang terjadi di dunia maya ini kian marak. Kasus-kasus kekerasan seksual tersebut dikenal sebagai KBGO, kekerasan berbasis gender online. Ada banyak ragam dari KBGO terjadi di sekitar kita, cyber hacking, cyber stalking, cyber harassment, cyber recruitment, peniruan dan pencurian identitas, ancaman distribusi konten, penyebaran konten intim non-konsensual, sexting, morphing, dan scammer.
Contoh tadi adalah tindak perilaku kekerasan berbasis gender online. Kekerasan berbasis gender online atau lebih dikenal dengan KBGO adalah kekerasan pada seseorang yang didasarkan atas seks atau gender yang difasilitasi teknologi melalui dunia maya. Penyebaran konten intim non-konsensual seperti tadi adalah salah satu jenis kekerasan berbasis gender online yang juga dikenal dengan istilah lain seperti revenge porn atau pornografi balas dendam, yang mengindikasi bahwa penyebaran konten intim terjadi karena korban berbuat salah sehingga pelaku merasa berhak melakukan balas dendam dengan cara menyebarkan konten intim korban. Sextorting atau pemerasan seksual seperti penyebaran konten intim yang diikuti dengan pemerasan berupa uang, permintaan berhubungan seksual, atau paksaan untuk menyerahkan konten intim. Apabila kamu mengalami hal-hal serupa, baik berupa pengancaman atau apabila konten intim kamu sudah tersebar, kamu bisa melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, simpanlah barang bukti berupa tangkapan layar kalimat ancaman yang dilakukan oleh pelaku dan menyimpan tautan atau link dari postingan atau akun yang digunakan oleh pelaku. Segera putuskan komunikasi dengan pelaku. Melakukan pemetaan resiko untuk memperkirakan hal apa saja yang bisa dilakukan sebagai upaya antisipasi. Melaporkan akun pelaku atau postingan ke platform digital terkait untuk menghindari konten intim tersebar lebih luas. Jangan turuti permintaan pelaku karena tidak akan menghentikan intimidasi yang dilakukan. Segeralah mencari pertolongan. Kamu bisa menceritakan keresahan, meminta pertolongan, dan melakukan pelaporan melalui layanan aduan Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah atau melalui website berikut. Baik, setelah menonton video edukasi dari kelompok kami, materi akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Sinta Apriani. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Catur. Selanjutnya yaitu ada jenis KGBO. Yang pertama yaitu ada cyber hacking. Cyber hacking yaitu aksi memasuki sistem atau perangkat milik seseorang tanpa izin dan mencuri atau merusak data. Yang kedua, ada cyber harassment, yaitu bentuk pelecehan verbal atau non-verbal melalui media digital, seperti mengirimkan pesan yang mengganggu, memposting konten yang tidak senonoh atau menjengkelkan, atau membuat komentar yang kasar. Selanjutnya ada cyber recruitment, yaitu menggunakan teknologi untuk memanipulasi dan memaksa seseorang untuk terlibat dalam kekerasan atau tindakan kriminal, seperti perdagangan manusia, perdagangan narkoba, atau penipuan. Selanjutnya ada cyber stalking, yaitu pengawasan dan pemantauan seseorang secara online, seperti melacak lokasi atau menggunakan spyware untuk memata-matai korban. Selanjutnya ada malicious distribution, yaitu membuat atau menyebarluaskan konten yang ilegal atau merendahkan seperti mobbing, pengungkapan identitas anonim, atau meretas akun media sosial korban. Lalu ada revenge porn, yaitu menyebarluaskan foto atau video intim korban tanpa izin atau persetujuan korban. Dan yang terakhir yaitu ada sexting morphing, yaitu pengiriman pesan atau foto seksual melalui media digital, pengeditan atau memanipulasi gambar atau video korban dengan tujuan merendahkan atau menyerang. Lalu ada
data kasus KBGO di Indonesia. Terkait kasus KBGO selama masa pandemi COVID-19 di Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia atau YLBHI melaporkan bahwa terdapat 357 kasus kekerasan berbasis gender online yang dilaporkan pada tahun 2020, yang mana kasus ini meningkat sebanyak 186 kasus pada tahun 2019. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Mbak Nova. Selanjutnya ada dampak bagi korban KBGO. Yang pertama ada trauma psikologis, yang kedua depresi yang yang ketiga yang keempat gangguan produktivitas, dan yang terakhir ada ketergantungan pada dukungan psikologis. Selanjutnya ada cara penanggulangan yang pertama dengan melakukan pendekatan hukum yang menguatkan regulasi dan penegakan hukum yang melindungi korban KBGO serta memberikan sanksi tegas kepada para pelaku kekerasan berbasis gender di digital. Yang kedua ada edukasi masyarakat dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang KBGO, jenis-jenisnya, dampaknya, serta cara melindungi diri di dunia digital melalui kampanye, seminar, dan pelatihan. Yang ketiga, ada kolaborasi multi pihak dengan menggandeng pemerintah, platform media sosial, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan responsif terhadap isu KBGO. Yang keempat, ada peningkatan kesadaran dan dukungan dengan membangun kesadaran publik terhadap pentingnya menghormati hak-hak digital dan menyediakan dukungan psikologis, hukum, serta sosial bagi korban. Dan yang terakhir ada pendekatan resolusi konflik dengan mengadopsi pendekatan dialogis untuk menyelesaikan konflik berbasis gender secara damai, terutama di komunitas digital agar tidak berlanjut menjadi kekerasan lebih lanjut. Dan yang terakhir ada informasi pelaporan. Untuk informasi pelaporannya, kalian bisa mengakses platform online untuk pelaporan. Pertama ada awaskbgo.id, yang kedua dengan melapor melalui aplikasi atau hotline instansi pemerintah terkait yang mendukung perlindungan anak. Bisa juga melalui lembaga pendukung pelaporan. Yang pertama ada Komnas Perempuan, yang kedua ada LBH Jakarta, yang ketiga ada Net. Baik, setelah pemaparan materi dari kelompok kami, rekan saya akan memberikan kuis untuk reward peserta aktif. Baik, silakan Saudari Sinta bisa menyampaikan beberapa pertanyaan untuk para peserta yang hadir hari ini. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang dimaksud dengan kekerasan berbasis gender online? Buat peserta yang mau menjawab, bisa angkat tangan ya. Ini ada reward-nya loh dari kita bertiga.
Baik, Mas Apip, silahkan. Baik, terima kasih Kak Sinta. Tadi pertanyaannya apa ya, Mbak? Tadi pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kekerasan berbasis gender online? Baik. Terima kasih Kak Sinta. Menurut saya setelah melihat pemaparan dari teman-teman tadi, bahwa kekerasan berbasis gender online yaitu kekerasan atau pelecehan yang dilakukan lewat internet, Kak, begitu, atau media sosial lah, kepada seseorang berdasarkan jenis kelamin, begitu, Kak. Ya, terima kasih Mas Apip atas jawabannya. Dilanjut dengan pertanyaan kedua ya Mbak Sinta ya. Pertanyaan yang kedua, apa saja tindakan yang termasuk kekerasan berbasis gender online? Silahkan Mbak Prita. Oke, jadi yang termasuk KBGO itu ada cyber harassment. Itu tuh kayak mengancam atau melecehkan korban secara online. Terus yang kedua ada sexting, kayak pengiriman konten seksual tanpa disetujui gitu. Terus cyber grooming, kayak manipulasi untuk membangun kepercayaan kepada korban. Selanjutnya ada revenge porn, apa sih? Yaitu kayak penyebaran foto atau video intim tanpa izin gitu. Ya, terima kasih Mbak Prita atas jawabannya. Betul Mbak Sinta jawabannya? Betul. Oke, bisa dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kesempatan terakhir untuk para peserta mendapatkan reward dari kelompok kami. Pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan yang terakhir yaitu, apa langkah yang paling tepat jika Anda menjadi korban KBGO? Ayo Mbak Dini, silahkan. Oke, jadi langkah yang paling tepat saat menjadi korban KBGO itu yang pertama ada dokumentasikan semua kejadian. Yang kedua ada laporkan dan blokir pelaku tersebut. Yang ketiga ada cari bantuan dari lembaga yang terpercaya. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Fauziah Dini telah menyampaikan jawabannya. Untuk Mas Afif, Mbak Brita, dan Mbak Dini nanti bisa kita hubungi melalui WA untuk reward yang kelompok kami akan berikan. Terima kasih untuk para peserta yang sudah mendengarkan materi dari kami sampai akhir. Sebelumnya, kami nanti akan menyediakan Google Form yang akan kami share melalui grup WhatsApp ataupun chat di Google Meet ini mengenai kritik dan saran untuk kelompok kami. Tapi sebelum ditutup, alangkah baiknya kita mengucapkan Alhamdulillah ya teman-teman.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, sesuai dengan yang kelompok kami instruksikan, akan ada sesi foto bersama. Jika para peserta berkenan untuk menyalakan kameranya, boleh tolong dinyalakan kameranya untuk dokumentasi kelompok kami. Terima kasih.